semuanya, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu kebebasan berpendapat dalam berdemokrasi. Kita akan membicarakan batas-batasannya, seperti perbedaan antara kritik dan ujaran kebencian, serta tanggung jawab pribadi dalam menyampaikan pendapat. Oke, di sini kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Gesia Zara Lukna dari kelas F9. Dan saya Saulana Fitri dari kelas F9. Dan di sini ada juga narasumber kita, yaitu Perkenalkan, nama saya Jason Joy Manuel Kinasi dari F4. Oke, jadi sesuai dengan tema kita tadi, yaitu kebebasan berpendapat. Iya. Menurut Jason sendiri itu kebebasan berpendapat itu bagaimana sih, terutama di negara kita sebagai negara demokrasi? Maaf ya, agak batuk ya. Ya apa? Kebebasan berpendapat ya, mungkin dari kata-katanya kita bisa telaah sedikit-sedikit. Kebebasan berpendapat artinya tidak ada batasan untuk apa yang mau kita sampaikan dalam pikiran kita. Seperti itu. Berarti kita sebagai masyarakat tuh bebas beropini, menyampaikan pendapat kita. Bebas. Oke. Karena itu juga kebebasan pendapat salah satu fundamental dalam hak asasi manusia, terutama dalam negara yang demokrasi. Contohnya adalah negara Indonesia. Nah, kan kebebasan berpendapat itu termasuk dalam hak asasi manusia, di mana individu itu berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi di sini sampai seberapa jauh sih kebebasan berpendapat itu? Apakah ada batasnya kalau menurut Jason sendiri? Nggak ada batasannya. Meskipun Meskipun berpendapat itu ada hoax, ujaran meskipun kebencian. memiliki potensi ujaran kebencian, fitnah dan hoax, nggak ada batasan. Berarti, tapi kalau Indonesia sendiri kan negara yang mempunyai aturan-aturan, ada perundang-undangan dan lain-lain. Apakah itu perlu diatur? Jadi gini, hukum itu sebenarnya itu diperuntukkan kepada orang yang tidak mau berpikir. Kalau setiap orang dia bisa berpikir, ya nggak perlu ada yang namanya hukum. Kita bisa menyelesaikan masalahnya dengan berdemokrasi saja. Berarti sebenarnya tuh dari kebebasan berpendapat itu sendiri sudah dibatasi oleh kesadaran kita sebagai individu dan norma-norma sosial. Apakah seperti itu? Gini, kebebasan berpendapat itu tidak bisa diberhentikan. Karena kebebasan berpendapat itu adalah hak yang dimana hak itu melekat pada diri manusia, sehingga kita bebas dan tanpa batasan apapun, maupun norma maupun ada hukum-hukum tertentu, kita bebas untuk berpendapat. Tapi bagaimana kalau kebebasan itu ujung-ujungnya mengacu pada perpecahan seperti itu tadi, Dari ujaran kebencian, kebencian, hoax, bullying, iya seperti itu. hoax dan lain-lain. Dan gini, mungkin saya sedikit ceritakan sejarahnya hoax. Boleh. Hoax itu pada zaman dulu itu diperadakan untuk menguji bagaimana cara masyarakat itu berpikir. Nah, anehnya memang di Indonesia hoax itu disalahkan kepada orang yang memberikan hoax itu. Justru pada saat zaman dulu hoax itu disalahkan kepada orang yang menerima hoax. Kenapa kamu tidak berpikir? Benar. Kan gitu. Sekarang gini, saya mau coba ajak kita untuk berandai-andai. Andaikan gini, setiap masyarakat memiliki cara atau pola pikir yang kritis. Maka ketika ada hoax, ketika ada ujaran kebencian, fitnah atau bullying atau suatu macam perpecahan, nggak ngaruh. Karena individunya sendiri dia udah tahu kalau itu tuh nggak benar, dan ngapain aku perlu tanggepin? Maka dari itu caranya supaya tidak ada ujaran kebencian, supaya tidak ada tidak memiliki potensi, supaya nggak ada bullying dan lain-lain, itu terdapat pada Undang-Undang Dasar yang seringkali kita dengar, cerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti itu, intinya di situ. Intinya bagaimana? Karena kalau semua individu di Indonesia ini sudah pinter, dia bisa kritis nih. Mau mereka disogok,
mau pemimpin-pemimpinnya apa itu namanya bawa misalnya ada yang namanya politik identitas, bawa agama gitu kan. Ya kalau kita tetap sudah pinter, ya ngapain? Nggak ngaruh. Jadi di situ caranya. Harusnya seperti itu. Harusnya yang bener itu yang dibenerin dari individu masing-masing supaya kalau dapat Menerima berita informasi itu mereka bisa menanggapinya dengan bagus lah, baik. Benar, karena hoax itu harusnya disalahkan kepada orang yang menerima hoax, bukan orang yang menyebarkan hoax. Salah kamu, kenapa kamu kok percaya sama hoax itu? Oke. Kenapa kok kamu udah terbodohi sama hoax itu? Kan di situ. Tapi realitanya saat ini di Indonesia tetap disalahkannya kepada penyebarnya dan juga Nah, ada itulah yang ada di undang-undangnya Indonesia. kan ya. Iya, itulah yang ada di Diatur Indonesia. dalam undang-undang juga. Nah, kenapa saya berpikir hukum itu hanya berlaku kepada orang yang tidak bisa berpikir. Kalau kita bisa berpikir, kita cukup berdemokrasi aja, musyawarah, maka segala problem-problem itu terselesai. Oke. Ketika kita berpendapat juga kan harus punya tanggung jawab atas pendapat itu. Gimana sih mungkin dari cara kamu sendiri Jason bertanggung jawab dengan pendapat yang selalu kamu ucapkan? Jadi gini, at the end of the day, pada akhirnya segala sesuatu yang kita lakukan itu kita memang ini terlepas dari keyakinan apapun ya. Kita berlogika bahwa kita memang memiliki yang namanya kebebasan itu. Tuhan sudah memberikan kita free will. Tetapi apapun yang kita lakukan memiliki konsekuensi. Sehingga daripada itu perlu untuk kita tanggung jawab atas apa yang kita lakukan, apapun itu. Tetapi bukan berarti membatasi ya. Tapi kalau kamu mau korupsi, ya udah nggak apa-apa korupsi, hak-hakmu. Tapi ya tanggung jawab. Termasuk juga dalam hal kebebasan berpendapat. Kalau misalnya kamu punya sebuah argumen, ya kamu harus bisa menanggungjawabkan argumen itu. Seperti contoh, kamu memberikan sebuah data ya, kamu harus mempertanggungjawabkannya dengan ya data itu harus valid. Terus kamu memberikan sebuah argumen, jangan kayak kalau saya sering nemu orang gitu ya, atau sering nemu teman-teman saya gitu, saya tanya, contohnya misalnya kayak gini deh, saya tanya kenapa 1 tambah 1, kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2, ya karena 2, itu kan nggak masuk akal. Ya kamu harus kasih tahu alasannya kenapa. Maka dari itu juga saya juga mendasarkan keyakinan saya dengan dasar yang jelas, nggak cuma asal percaya saja. Itu Agar pendapatmu itu bisa dipertanggungjawabkan. supaya ketika orang tanya kenapa kamu memiliki keyakinan ini, kenapa kamu percayakan Bisa hal ini, menjelaskan. saya bisa menjelaskan, bukan cuma karena itu namanya iman ya saya percaya aja, itu kan bodoh. Itu poinnya itu. Apakah salah satu bentuk pertanggungjawaban apabila pendapat yang kita berikan itu mungkin datanya salah atau tidak sesuai norma-norma di masyarakat itu juga termasuk tanggung jawab itu seperti hukuman atau ya sulit deh, paham nggak? Gimana coba diolah dulu Gini kata-katanya. seperti ini kasusnya yang BEM-nya Visip Uner. Pembekuan BEM Visip Ya, Uner. itu kan dia juga menyampaikan pendapatnya, Ya. kritisi, tapi Ya. ujung-ujungnya BEM-nya malah yang hampir dibekukan. Apakah itu juga termasuk bentuk pertanggungjawaban atau bagaimana? Pertanggungjawaban dari apa yang sudah mereka perbuat? Apakah yang mereka Tapi perbuat salah? di mata masyarakat dan mata pemerintah pun dia salah. Bagaimana tanggapanmu terkait itu? Mata masyarakat, saya juga masyarakat, saya mengatakan bahwa yang dilakukan oleh mahasiswa itu benar. Oke, berarti Apa salahnya mengkritisi presiden? Kita mengkritisi presiden bukan secara personal, tetapi secara jabatannya dia sebagai presiden. Objektif. Kayak gini, presiden itu nggak boleh jadi manusia. Kenapa? Nanti jadi baper, paham nggak? betul. Presiden itu adalah sebuah jabatan itu tidak punya martabat. Jokowi punya martabat karena dia manusia, tapi presiden dia tidak punya martabat karena itu adalah sebuah jabatan. Presiden itu adalah fungsi. Jadi di situ poinnya. Jadi ketika misalnya ada yang mengkritik seorang presiden, terus mungkin ada dengar kasus Rocky Gerung. Ya. Rocky Gerung dia mengkritik presiden baji pit. Itu yang dikritik adalah kebijakannya. Fungsinya dia, kebijakannya sebagai presiden. Nah, yang ditangkap oleh masyarakat dan pemerintah itu salah. Individunya. Malah serang personal gitu, dan mereka menganggap bahwa itu adalah hate speech. Padahal itu bukan hate speech.
Berarti itu Seperti juga salah satu ketidakfungsian kebebasan berpendapat untuk saat ini. bisa dikatakan seperti itu. Mungkin ya. Ya. Nggak ada. Oke, berarti kalau disimpulin, menurutmu berarti kebebasan berpendapat itu nggak ada batasannya. Semua itu tergantung kepada masyarakat yang menerima itu. Yes. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Berarti aturan-aturan itu dibuat juga karena individu kita tuh masih belum bisa menerima informasi itu dengan bijak lah sebenarnya. Gimana? Aturan-aturan seperti adanya undang-undang terkait hoax atau ya ujaran kebencian itu ada ya karena masyarakat kita masih belum ada kemampuan untuk menerima informasi secara lebih luas. Ya seperti dalil yang saya katakan tadi, hukum hanya untuk orang yang tidak bisa berpikir. Kan kenapa ada undang-undang kayak gitu? Benar katamu, karena mereka nggak bisa berpikir. Kesimpulannya kan di situ, intinya Iya. di situ. Kalau mereka bisa berpikir, nggak ada hukum. Aturan-aturan kayak gitu nggak ada. Kita bisa berpikir. Mungkin untuk mengakhiri podcast kita kali ini, kamu mungkin punya kesan dan pesan buat para penonton. Ya, Kesan dan pesan. Ya, kesan dan pesan dari dan juga tema ya, kita kali ini. Temanya apa? Kebebasan berpendapat. kebebasan berpendapat di negara demokrasi. Baik. Cuma mau katakan ciptakan kembali, bangun kembali tradisi kita untuk berpikir kritis yang sudah selama ini dibatalkan oleh para elit, yang sudah dibatalkan oleh budaya, yang sudah dibatalkan oleh agama. Ya, ketahuilah bahwa tidak ada cara bagaimana cara supaya berpikir kritis, tetapi yang harus kita pertanyakan adalah bagaimana cara supaya kita menyingkirkan hal-hal yang menghalangi kita untuk berpikir kritis. Itu adalah perkataan akademis. Seperti itu. Oke. Karena hakikatnya kita semua bisa berpikir. Ya. Yes. Karena semua manusia juga memiliki otak. Ya. Makasih, Jess. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sekian dari podcast kami. Semoga bermanfaat. Bye bye.